Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hari ini, Jumat 22 Agustus 2025 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat dibuka. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025, dalam acara pengambilan sumpah advokat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah janjinya. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 230 garis miring KPT titik W23 garis datar U garis miring SK titik HK1 titik 2 titik 5 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2025 tentang pengambilan sumpah janji advokat Peradi, PPKHI dan DPNI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah janji advokat Peradi, PPKHI dan DPNI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kesatu, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 13 Agustus 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanda tangan cap Andi Isna Reniswari Cinrapole. Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 230 garis miring KPT titik W23 garis datar U garis miring SK titik HK1 titik 2 titik 5 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2025 tanggal 13 Agustus 2025. Pengambilan sumpah janji advokat Peradi, PPKHI dan DPNI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Indonesia yang akan diambil sumpah janjinya. 1. Abdul Razak SH. 2. Arafat Wijaya SH. 3. Eka Mayangsari SH. 4. Ida Gusti Anawari SH. 5. Imam Saputra SH. 6. Munawir SH. 7. Fitriani SH. 8. Randi Aswat SH. 9. Ririn Agus Rianto SH. 10. Samir SH. 11. Siti Hadijah SH. 12. Siti Nur Rahma Novianti SH. 13. Yogi Mengko SH. 14.
Sainuddin SH. 15. Gabriela Miracle Putri Napitupulu SHMH. 16. Agustoni SHMH. 17. Muhammad Arya Melano Kudus SH. Nama-nama dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia yang akan diambil sumpah janjinya. 1. Ahmad Faris SH. 2. Ahali SHMH. Nama-nama dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang akan diambil sumpah janjinya. 1. Fajar Imsak SH. 2. Lani Muhammad Pata SH. 3. Muhammad Alfitra J SH. 4. Ilham SH. 5. Jihadun Nafs Arifin SH. 6. Ridwan Ode SH. 7. Laode Andi SH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanda tangan cap Andi Isna Reniswari Cinrapole. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji profesi advokat. Kepada yang mewakili masing-masing agama disilakan mengambil tempat. 1. Agustoni SHMH. 2. Gabriela Miracle Putri Napitupulu SHMH. 3. Fajar Imsak SH. Rohaliwan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji profesi advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan SK KMA Nomor 73 garing KMA garing HK titik 01 garing 10 Romawi garing 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi advokat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukumnya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Protestan. Katolik. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah atau janji tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul di dalam hati. Selanjutnya, ikuti lafal sumpah atau janji yang saya pandu sebagai berikut. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama mengikuti lafal sumpah sebagai berikut. Bahwa saya akan memegang teguh
dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klaim yang sedang atau akan saya tangani, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Untuk yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Kepada yang mewakili masing-masing agama disilahkan kembali ke tempat semula. Persiapan penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Profesi Advokat. Dimulai dari advokat yang telah diambil sumpah janjinya. 1. Ahmad Faris Sarjana Hukum. 2. Siti Hadijah Sarjana Hukum. 3. Agus Tony SHMH. 4. Abdul Razak SH. 5. Arafat Wijaya SH.
Penandatanganan dimulai. Penandatanganan selesai. Disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, Gabriela Miracle Putri Napitupulu SHMH, Fajar Imsang SH, Ririn Agusrianto SH, Ahali SHMH, Yogi Mengko SH. Penandatanganan dimulai. Penandatanganan selesai. Disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, Lani Muhammad Fata SH, Ida Gusti Anawai SH, Eka Mayang Sari SH, Muhammad Alfitra JSH, Siti Nurrahma Novianti SH. Penandatanganan dimulai. Penandatanganan selesai. Disilahkan kembali ke tempat semula.
Selanjutnya, Ilham SH, Samir SH, Jihadun Naf Arifin SH, Zainuddin SH, Fitriani SH. Penanda tanganan dimulai. Penandatanganan selesai, disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, Imam Saputra SH, Munawir SH, Laode Andi SH, Muhammad Arya Melano Kudus SH, Ridwan Ode SH, Randi Aswad SH. Penanda tanganan dimulai. Dua rangkap ya. Penanda tanganan selesai, disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, oleh anggota Majelis Sidang Terbuka, anggota Majelis 2, Bapak Taufan Rahmadi SH MPU. Bapak duduk aja. Bapak duduk aja, Pak. Bapak duduk aja. Bapak duduk aja. Bapak duduk. Duduk, Bapak. Duduk.
Mesti ini yang kesana. Selanjutnya, anggota Majelis 1, Bapak I Ketut Suwarta SH.M.
Selanjutnya oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ibu Andi Isna Reniswari Cindrapole SHMH.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Masukkan ya yang kertas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang mulia Ketua Majelis pada sidang luar biasa pengambilan sumpah advokat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc Tipikor selaku Hakim Pengawas Bagian Kepatiran Muda Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Nasional dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sulawesi Tenggara Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Yang kami hormati Sekjen Pengacara Nasional Indonesia atau DPN Indonesia, serta para advokat yang baru disumpah pada pagi hari ini yang berbahagia. Saya mohon maaf kalau ada yang terlewatkan ya. Pertama-tama saya mohon maaf karena ada beberapa momen ya ketika acara penumpang ini agak terhambat ya, karena kami ingin memperlihatkan bahwa Sulawesi Tenggara ingin menerapkan pelayanan one day service. Artinya bahwa setelah penyumpahan ini, saudara-saudara sudah bisa menerima berita acara sumpahnya. Yang itu saya tahu bahwa itu semua itu sangat dinanti-nantikan ya. Sebagai seorang advokat, berita acara inilah yang bisa memberikan pengakuan sah bahwa saudara sudah menjadi pengacara walaupun sudah dilantik oleh organisasinya masing-masing ya, seperti itu. Untuk itu marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat karunia dan nikmat, utamanya nikmat tadi dengan penyumpahannya, apalagi sekarang juga dengan nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara penyumpahan pengucapan sumpah para advokat. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kami panjatkan dengan harapan mendapat syafaatnya di kemudian hari. Saya mohon maaf Bapak yang mulia, para rohaniawan. Ya, saya membaca ini Bapak tidak tertera di dalam, padahal yang mulia itulah yang paling penting ya juga di acara ini. Kalau tidak ada yang mulia para rohaniawan itu tidak sah ya Bapak. Mohon maaf, ribu maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya saya memberikan ucapan selamat kepada para advokat yang telah disumpah ya pada hari ini, tidak mengucapkan sumpah pada hari ini ya, karena tentunya selamat karena saudara telah sampai ke titik perjuangan untuk menjadi advokat. Kita tahu bersama bahwa untuk sampai ke jenjang ini itu untuk mendapatkan gelar advokat ini ya tentu tidaklah mudah, karena harus melalui beberapa proses dan tahapan. Untuk menjadi advokat, haruslah melalui pendidikan akademik terlebih dahulu, ya minimal S1.
Kemudian setelah itu masih ada tahapan pendidikan profesi advokat, ujian profesi, kemudian magang di kantor pengacara yang juga memerlukan waktu. Sesudah itu barulah bisa dilantik dan diambil sumpahnya sebagai advokat. Suatu proses yang panjang, melelahkan dan membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa advokat itu adalah orang-orang pilihan, karena tidak semua orang bisa menjadi advokat dan berhasil melalui jenjang-jenjang persyaratan yang ditentukan, dan tidak semua orang bisa melaluinya. Di samping itu, advokat adalah orang-orang pilihan. Profesi advokat itu adalah profesi yang mulia dan eksistensinya telah diatur oleh undang-undang. Mengapa saya katakan demikian? Karena advokat berperan dalam bidang hukum, berperan penting dalam bidang hukum dan keadilan. Walaupun keadilan yang sempurna hanya milik Allah, tapi kita sebagai advokat juga memberikan kontribusi terhadap keadilan itu sendiri. Advokat bisa memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak mampu, terzolimi, tidak mendapatkan keadilan. Apakah itu bukan profesi mulia? Ya, itulah yang saya katakan bahwa profesi advokat itu adalah profesi mulia. Kalau dijalani dengan benar dan sesuai ketentuan dan keadilan, manfaatnya maka amal pahala akan mengalir untuk saudara-saudara semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mendapatkan karunia amal ibadah, advokat juga dapat menikmati kebahagiaan karena nikmat dunia. Selain nikmat dunia itu, advokat dalam menjalankan profesinya mendapatkan gaji, success fee atau imbalan dari hasil kerjanya. Apalagi jika menangani perkara-perkara besar, maka lengkaplah nikmat itu dari Allah. Advokat juga memiliki kebebasan. Advokat dapat juga menolak untuk memberi nasihat atau bantuan hukum dengan alasan dan pertimbangan bahwa perkara yang ditangani tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya. Yang tidak boleh dilakukan adalah menolak memberi bantuan hukum karena alasan perbedaan agama, kepercayaan, ataupun suku. Sebelum saya mengakhiri ya, saya singkat saja karena ini hari Jumat juga, dan one day service itu bukan hanya sambutannya, tetapi ketika saudara-saudara semua sudah menerima berita acaranya. Ya. Namun sebelum saya menutup sambutan, saya ingin menitip pesan kepada saudara-saudari para advokat yang baru dilantik. Pertama, jagalah sumpah yang telah saudara ucapkan. Ingatlah selalu bahwa sumpah yang telah diucapkan yang didahului dengan kata-kata demi Allah saya bersumpah, camkan dari makna sumpah yang telah saudara ucapkan. Sumpah ini tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tuhan yang Maha Esa di kemudian hari. Dengan menjaga dan selalu mengingat sumpah yang telah diucapkan, insya Allah kita bisa terhindar dari segala penyelewengan dan pelanggaran kode etik. Kedua, dahulukanlah kewajiban saudara daripada hak. Karena mendahulukan hak dari kewajiban adalah warisan lama. Sebagai orang-orang pilihan, dahulukanlah kewajiban saudara memberikan bantuan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan atau klien saudara. Kemudian kalau urusan sudah selesai, barulah menuntut hak. Karena advokat adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, berarti advokat telah diberi amanah oleh Allah. Jalankanlah amanah itu dengan baik sebelum menerima haknya. Ketiga, jangan gantungkan rezeki pada hakim. Sebagai orang terpilih yang memiliki pemahaman ilmu hukum yang tinggi dan ilmu-ilmu lainnya, advokat profesional harus percaya diri bahwa dengan kemampuan yang dimiliki, maka persoalan atau perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa meminta pertolongan dari hakim. Advokat yang menggantungkan rezekinya pada hakim justru telah mengkhianati sumpah yang telah diucapkannya serta kode etik profesinya. Juga yang harus disadari telah membantu para hakim untuk menyalahgunakan jabatannya.
yang tentunya pada akhirnya amalan yang seharusnya diterima balasannya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, jangan mengingkari fakta ini banyak terjadi pada perkara-perkara. Sebagai contoh adalah perkara perceraian. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya karena sudah ada wanita idaman lain, dengan dibantu oleh pengacaranya memutar balik fakta bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena istrinya telah selingkuh atau alasan lainnya. Hal mana diperparah oleh hakimnya dengan yang tidak profesional dan tidak menggali fakta begitu saja, meyakini dalil-dalil yang menyalahi fakta yang sebenarnya. Ini hanya salah satu contoh. Saya kira 4 pesan ini dari saya sudah cukup, karena tentu dari organisasi juga sudah ada yang pernah diucapkan pada saudara. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa advokat itu adalah orang-orang yang profesional. Bagaimana seorang advokat yang profesional? Kita bisa melihat ciri-ciri atau kriterianya, bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni dan terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hukumnya untuk memberikan bantuan hukum yang terbaik untuk kliennya. Empati dan peduli atas kebutuhan dan kepentingan kliennya, serta berani dan tidak takut untuk memperjuangkan hak kliennya dan membela kepentingan klien dalam proses hukum. Seorang advokat yang profesional juga memiliki kemampuan untuk menganalisa kasus, membuat strategi hukum, dan berargumentasi di pengadilan dengan berbicara secara jelas dan sopan, serta menggunakan bahasa yang formal dan profesional di persidangan. Selain itu, seorang advokat profesional menghormati lawan dalam perkara dengan tidak menggunakan bahasa kasar atau tidak yang pantas. Tetap tenang dan sabar, tidak terpengaruh oleh emosi atau tekanan yang ada. Seorang advokat profesional juga mengembangkan jaringan profesionalnya dengan advokat lain dan pihak lain yang terkait dalam proses hukum untuk dapat memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan. Seorang advokat profesional juga mengikuti prosedur yang berlaku di persidangan serta tidak melakukan tindakan yang non prosedural dan menghormati pengadilan dan tidak melakukan perbuatan contempt of court. Juga yang terakhir adalah menghormati keputusan hakim dan melakukan upaya hukum yang tersedia jika tidak setuju dengan keputusan hakim tersebut. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Besar harapan kami semoga para advokat dan aparatur peradilan di sini senantiasa dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima serta memberikan keadilan kepada masyarakat, mencari keadilan dengan beberapa petunjuk yang saya sampaikan tadi. Demikian, dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Bapak Rabiwi S.A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan. Allahumma salli ala habibika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat maha besar-Mu ya Allah, karena atas berkah rahmat dan karunia-Mu lah sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menghadiri acara pengambilan sumpah atau janji calon advokat
dan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI sebanyak 17 orang, kemudian Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKH sebanyak 2 orang, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia atau DPNI sebanyak 7 orang. Maka ridailah pelantikan ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami sadari bahwa gelar jabatan atau profesi adalah amanah dan titipan darimu. Maka pelihara kami dan berilah kemampuan, kekuatan dan kesuksesan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam mengabdi pada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami khususnya para pejabat ataukah para APK yang baru dilantik ke jalan yang lurus dan benar yang Engkau ridai dan rahmati. Mantapkan iman dan takwa kami dan menjadikanlah godanya sebagai landasan dalam pengabdian kami. Ya Allah, ya salam, jadikanlah kami sebagai manusia yang selalu pandai bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Jadikan pula kami sebagai orang yang selalu mengedepankan keadilan dan kearifan ketika memberikan sebuah keputusan atau pertolongan. Ya Allah, ya Ghafur Zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah segala dosa dan maafkanlah atas segala kesalahan-kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan seluruh umat manusia yang hidup di permukaan bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang kami sembah, terimalah dan wujudkanlah segala permohonan doa-doa kami, karena Engkau lah Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengabulkan segala doa. Rabbana ma halaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat ditutup. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025 dalam acara pengambilan sumpah advokat dinyatakan ditutup. Selanjutnya, penyerahan plakat. Yang pertama dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia oleh Bapak Hariponto SH LLM kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dari Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia oleh Bapak Faris El Haq, Sarjana Hukum. Mohon izin Ibu untuk tetap di tempat. Dimohon kesediaan anggota Majelis Sidang Terbuka, Hakim Tinggi Pengawas Bidang untuk mendampingi di sisi kanan dan kiri majelis. Diundang pula pimpinan dari
kedua organisasi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada advokat yang telah diambil sumpah janjinya. Disilakan untuk maju ke depan secara teratur. Oh ya, Bapak Ibu. Ya, disilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, disilakan. Oke, disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya dari Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia, disilakan. Oke, disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya dari Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia, disilakan. Disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya dari Organisasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Disilakan kembali ke tempat semula. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah janji profesi advokat pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.